Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang codingan LSTM menggunakan NLP, menggunakan LSTM, menggunakan bahasa pemrograman Golang. Nah, kali ini eh, teman-teman dapat melihat kodenya di GitHub saya, yaitu github.com/gunaarchive /lstm.ae.go. Nah, di sana terdapat beberapa kode. Nah, yang pertama kita bisa melihat dataset yang digunakan dalam bentuk CSV, dipisahkan dengan tanda seperti ini. Sebenarnya nanti dipisahkan dengan tanda koma. Dan ada dataset question and answer. Nah, di sini kita terdapat beberapa pemrosesan. Yang pertama ada preprocessing, yaitu mempreprocessing data atau mengolah data. Yang selanjutnya kita lanjutkan dengan train, yaitu nge-training data dengan model LSTM. Seterusnya ada tes dan ada inference. Nah, kita akan ngebahas codingannya satu persatu. Nah, baik. Kita pertama mulai dengan preprocessing. Nah, di sini preprocessing terdapat beberapa hal yang dapat kita sebentar, yang dapat kita analisis. Yang pertama, yaitu kita mengimpor package-package yang diperlukan. Seperti ada untuk mengelola data frame, ada mengelola untuk Go yang dari Radi Fadilah, Go Sastrial, nah dan seterusnya. Di mana yang pertama ini kita dapat melihat codingan preprocessing dalam bahasa Go. Preprocessing data teks adalah proses mempersiapkan data teks agar diolah lebih lanjut. Proses preprocessing data teks meliputi beberapa tahap seperti scaffolding, steaming, dan penghilangan tanda baca. Nah, teman-teman bisa melihat yang pertama itu kita ada yang namanya memisahkan, yaitu memisahkan tanda koma yaitu dengan CSV-nya. Kalau teman-teman lihat di CSV-nya, ini dipisahkan dengan tanda koma. Oke. Nah, selanjutnya kita balik lagi. Nah, yaitu dan selanjutnya kita juga mempunyai function main, yaitu di mana di sini kita mempunyai inputan yaitu question and answer, yaitu QA di sini. Di mana jika kita bilang siang dia bakal menjawab selamat siang hari. Nah, seterusnya. Dan di sini kita juga punya proses steaming, yaitu steaming the question. Nah, maksud dari steaming itu adalah eh, proses mengubah kata yang bentuk kata dasarnya atau kata-kata dasarnya, yaitu maksudnya digunakan untuk mengubah kata-kata pada pertanyaan ke bentuk dasarnya sehingga dapat memudahkan dalam pengolahan data dan analisis data. Nah, itu maksudnya. Nah, dan di sini kita bisa melihat beberapa hal lainnya seperti nanti kalimatnya kita potong, terus dijadiin sebuah kata. Nah, terus kata-kata tersebut yang kita pakai. Nah, di sini juga ada menghilangkan beberapa data seperti WKWK seperti ketawaan itu dihilangkan di sini. Nah, eh, untuk untuk preprocessing mungkin segitu saja. Nah, ini kita nge-input dua data. Yang pertama, oh ya, dan ini data-datanya nanti dimasukkan ke dalam vocabulary-nya. Nah, di mana vocabulary tersebut bakal menyimpan di sini. Nah, di sini ada vocab. Nah, yang nantinya bakal menyetor kata-katanya. Nah, setelah di preprocessing, kita bakal melakukan tes. Nah, di sini aku udah ngejalanin tesnya. Tes. Nah, ini bakal berjalan terus dan berulang-ulang kali. Nah, di sini untuk ngetrain ada main.go. Nah, di sini kita menambahkan vocabulary yang telah dipisah atau yang udah dipisah-pisah tadi. Nah, di sini kita bakal mengimpor pertama tentu saja beberapa modul seperti Gorgonia, LSTM yang dipakai oleh Owulu Ferric,
Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya di sini LSTM Awul Ferik. Nah, saya menggunakan modul yang dibuat oleh Awul Ferik. Nah, di sini dia menggunakan LSTM. Nah, jadi saya memakai codingan modul yang dipakai oleh dia. Nah, LSTM. Nah, selanjutnya setelah dipakai, intinya di sini ada beberapa pemrosesan. Yang pertama, setelah dilakukan training, nah hasil training ini bakal disimpan di dalam sebuah bin, yaitu checkpoint.bin di sini. Nah, dan nantinya kita bisa melihat hasil tren dari question and answer seperti kenapa korupsi masih tinggi di Indonesia, sebab hukum di Indonesia tajam ke bawah tumpul ke atas. Ini adalah contoh tren-tren yang bakal dipakai. Nah, kenapa nih backup loss is minimum? Nah, setelah backup loss is minimum, dia bakal ngambil checkpoint yang berada dari checkpoint.bin. Nah, begitu. Nah, jadi kita ngetrain, kita bisa melihat sebenarnya ini cuma training biasa menggunakan LSTM yang digunakan oleh Awul Ferik. Nah, kita menggunakan model yang dari GitHub dari modulnya. Nah, jadi dia bakal ngeprediksi dan beberapa epoch yang bakal diulang-ulang kembali sebanyak 143.000 data. Nah, setelah itu dia bakal kalau sudah selesai, epochnya sudah maksimal, nanti prediksinya maksimal, dia bakal ngeluarin down. Nah, begitu aja untuk main.go. Nah, selanjutnya kita bakal ngetes bagaimana tes dan inference berjalan secara real time. Di sini saya sudah membuka terminal. Nah, ini bakal tetap berjalan. Saya ingin ngelatih, nge-training ini selama mungkin. Sehingga kalau selama mungkin tentu saja data yang didapatkan juga makin bagus akurasinya. Nah, selanjutnya kita bakal melihat bagaimana eh, Goran. Ini saya kayaknya sudah ada. Nah, Goran, github.com, saya mengambil dari Fahri atau kalian bisa ganti dengan GitHub-nya kalian. Nah, kalian masuk ke inference. Nah, terus masukin kata yang pengen. Misalnya aku. Nah, kira-kira mesin kita akan menjawab seperti apa? Dia nggak ngejawab apa-apa. Ternyata akurasi yang dihasilkan masih masih belum bagus. Kita coba lagi, aku masih juga belum. Kita coba dengan kata ngapain. Dia ngejawab apa? Nah, dia juga masih belum menjawab apa-apa. Tapi kita coba lagi dengan kata-kata halo. Nah, ketika kita menanyakan halo, kita memasukkan komen from halo, yang keluar adalah aku. Nah, jadi ini masih belum maksimal ya, karena trennya juga masih sebentar, masih sangat sebentar. Nah, kita bisa melihat nantinya kita bisa melihat di question and answer. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian terminal sebelumnya, ini ada kata-kata going to predict, going to predict, going to predict. Nah, itu dia bakal ngeprediksi. Nah, selanjutnya kita bakal ngecek bagaimana ini terhadap tes. Goran tes. Coba. Nah, dia bakal ngegenerate beberapa pertanyaan. Kamu belum mandi ya? Nih, dia ngejawab dengan tiga kata, yaitu mau, iya, iya. Jadi dia mau mandi dan iya gitu. Nah, aku kangen rumah aku. Itu prompt yang digunakan. Kakak sama aja. Nah, mungkin maksudnya adalah eh, kakak juga gitu ya. Terus ada suara, terus dijawab yang apa hobi kamu? Dia jawab yang aku mau. Hari ini toko rame, aku biar. Bagaimana hari ini aku. Mau belanja, aku tidak. Nah, ini udah nih. Kok galak banget terus dia nggak jawab. Nah, sedangkan pas ditanya dengan Mas Bangkam atau yang lain begitu, dia mengeluarkan please use prompt with a non-vocabulary. Nah, kira-kira di sini ada vocabulary yang tidak termasuk, yaitu Mas Bangkam di sini. Nah, teman-teman bisa melihat dari result test QA. Nah, di sini kita bisa melihat eh, akurasi-akurasi yang sudah dihasilkan. Seperti apa hobi kamu yang aku mau itu 0,59%. Nah,
Mau belanja, aku tidak itu 55%. Nah, kamu mandi belum? Mau, iya, iya, gitu. Nah, ini adalah contoh tes yang dilakukan. Nah, training ini bakal masih terus berlanjut. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Sekian, terima kasih atas penjelasan codingan menggunakan Go. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.